Halo sahabat Kompas, berjumpa dengan saya Aditya Diveranta kali ini di acara tamu kita. Langsung aja kita sambut Andin. Halo. Langsung, hey Andin gitu. Itu lagi rame kemarin ya apa? Hey Iya Andin. bener, Itu kok kamu tahu? di Synchronize ya? Betul. Apa? Itu yang ngisi kemarin Mas Nikita Dompas ya? Iya, Ternyata baru emang sebenarnya dia, cuman kayaknya selama ini orang juga aku pun nggak tahu kalau orang selama ini mencari tahu gitu. ya, Kalau tahu sih aku kasih tahu pasti. saya termasuk yang mencari tahu sih karena tahu Andin itu awalnya dari album Kinanti ya. Harian Kompas itu sudah pernah mengawal karirnya Andin dari awal tuh sejak tahun 2000, tepatnya bulan April tahun 2000 ya. Di situ tuh tulisan pertamanya tentang perilisan albumnya Mbak Andin waktu itu bulan Februari ya, Mbak? Iya, bulan Februari. Album Bisikan Hati judulnya, itu album pertama. Oke. Di masa itu sudah ini ya, meraih prestasi ya? Waktu itu tuh jadi album tersebut dapat AMI, akunya juga dapat AMI sebagai pendatang baru terbaik. Dan kalau nggak salah memang ditulis di Kompas waktu itu. Ketika itu rilis di Februari dan di situ dituliskan bahwa di April itu sudah laku sekitar belasan ribu keping CD ya. Oh iya, ya Allah. Ini merinding terus, sumpah. Iya, terus aku kayak harus baca juga sih nanti habis kalau ini. cek arsipnya Harian Kompas tuh udah sekitar ada 400 artikel Kompas itu dari tahun 2000 sampai sekarang yang itu tuh mengulas tentang Mbak Andin gitu. Tapi ini fast forward lah, sekarang udah berkeluarga, punya anak, terus kemudian gak kerasa udah 25 tahun gitu. Ya Allah, merinding sumpah. aku aja merinding. Itu mungkin bisa ceritain Mbak, dari 25 tahun itu seperti apa sih rasanya berkarya selama itu gitu? Sebenarnya kalau nggak diingetin nama kayak kamu gini ngingetin, aku juga nggak inget sih sebenarnya. Dalam arti gini, kan seperti misalnya orang punya anak gitu, terus kok tahu-tahu anaknya udah besar gitu kan? Karena kita menjalaninya tuh day by day gitu. Aku pun juga gitu, karena aku jalaninnya profesi ini benar-benar udah menjadi bagian dari keseharianku gitu ya. Ya udah jalanin, ada masalah dituntaskan, ada project dikelarkan gitu, terus nyanyi dari panggung ke panggung. Jadi rasanya seperti kayak kok kayaknya baru kemarin ya album pertama gitu. Kok kayaknya baru kemarin nih ada kejadian A, B, C gitu. Bahkan aku tadi bilang kan, kok kayaknya baru kemarin nih menginjakan kaki di Kompas, di gedung Kompas gitu. Ternyata diingetin, Mbak itu udah 2 tahun lalu atau pas pandemi gitu. Oke, ternyata aku yang ngerasa waktu berjalannya begitu cepat, tapi ternyata sebenarnya sudah sekian lama gitu. Jadi kalau ditanya apa rasanya selama 25 tahun ini, aku bersyukur pastinya karena udah ya sudah sekian lama berhasil mempertahankan apa yang aku kerjakan gitu secara konsisten. Tapi yang jelas aku sendiri juga merasa bahwa rasanya cepat sekali gitu 25 tahun ini. 25 tahun tuh ternyata kan bukan waktu yang sebentar gitu. Gimana sih melihat Andin itu melihat sosok diri yang terus bermetamorfosis gitu kan? Mungkin seperti apa sih Andin yang dulu dan Andin yang sekarang gitu? Iya. Kalau dari aku pribadi ya, ini aku coba cerita dari awal banget kali ya. Kalau kita ngomonginnya karir, aku inget banget dulu pertama kali nyanyi. Almarhum Ben Sleo itu bikin press release dari apa yang akan kita sebarkan ke media pada saat preskon. Press release-nya judulnya aku tuh masih inget banget karena aku merasa apakah ini nggak ya, maksudnya nggak apa-apa nggak ya media membaca seperti ini gitu. Magma baru industri jazz Indonesia gitu. Baik. Jadi karena waktu itu aku sendiri memilih untuk single pertamaku adalah My Funny Valentine, which was lagu jazz standard gitu. Terus most of the songs yang ada di album Bisikan Hati itu juga adalah jazz gitu. Jadi kayak ditempatkan di situ dan akunya sendiri pun seneng gitu untuk menjalaninya gitu. Cuman seiring berjalannya waktu gitu ya, aku sendiri juga merasa ingin mengeksplorasi diriku sendiri gitu untuk bisa bertemu dengan musisi lain, dengan genre-genre lain, mengeksplor suaraku sendiri, mengeksplor bagaimana aku bisa digging diriku lebih dalam lagi gitu. Pada saat itu sebenarnya
banyak juga sih orang-orang yang pada bilang misalnya kayak, ih kok nggak jazz lagi sih gitu, kok sekarang kayaknya lebih ke R&B nih, lebih ke elektro Ah, gitu misalnya. Terus nanti udah dikenal sebagai penyanyi R&B karena apparently begitu album pertama tuh dapet album jazz terbaik. oh ya, Habis itu di album kedua itu dapet penyanyi R&B terbaik gitu. Itu kan kayak kontras banget. iya, Terus iya. beberapa tahun kemudian dapet penyanyi pop gitu. Hmm, Nah, tapi setelah aku pikir-pikir ternyata memang aku sendiri memang kalau dibandingin dulu sama sekarang pasti aku pribadi yang begitu berbeda secara iya, pribadi gitu ya. Tapi kalau ngomonginnya konteksnya adalah musik, aku ternyata tuh sangat menikmati untuk bisa menjadi cukup bunglon gitu di dalam iya, bermusik iya. ini gitu. Sehingga aku tuh bebas menjelma menjadi apapun yang aku Hmm, mau, tidak terkotakkan menjadi salah satu iya, jenis iya, musik saja dan bisa terbebas dari anggapan orang yang harusnya kan lu penyanyi ini harusnya nyanyi ini iya, aja gitu. iya. Jadi aku sekarang merasa ada semacam kebebasan di dalam diriku untuk membuat musik-musik yang aku inginkan Oh baik. dan yang pasti ini sebenarnya membebaskan diriku sendiri dari anggapan bahwa Andin itu hanyalah teridentifikasi menjadi hanya satu macam saja gitu. Oke. Karena di luar musik pun aku Iya, nggak iya, bisa dia identifikasikan menjadi oh Andin adalah orang yang selalu senang misalnya iya, atau selalu ceria gitu iya, iya. misalnya. Aku ya aku terlepas Hmm, dari apapun itu, aku ya aku iya. gitu. Cuman kalau Hmm, ditanya kemana sih Andin rasanya gini dengan di jenis musik apa Andin tuh merasa Andin tuh pulang gitu iya, atau iya. merasa oh ini adalah rumahku, itu Hmm, adalah musik jazz oh baik. gitu karena aku merasa aku sangat lepas ketika aku menyanyikan lagu-lagu jazz. Aku merasa kayak jatuh cinta all Hmm, over again gitu iya, ketika iya, aku nyanyiin lagu-lagu jazz. Jadi itu adalah musik tempat aku pulang iya, gitu. iya. Iya, ya. Kalau diingat lagi eksplorasinya seorang Andin itu sudah sangat ini ya, apa, dilakukan dari sejak di album Kinanti itu usia berapa ya? Gitu. 16 tahun masih SMA. Iya, itu SMA kelas 2. banyak loh ada introduction-nya. Kalau saya pribadi sangat ingat ada Masih Bebas waktu itu pernah diputar di radio di kelas saya itu. Saya Iya, masih baru mau SMP kayaknya. Itu eksplorasi itu udah benar-benar ini ya dimulai di saat itu dengan melibatkan banyak kolaborator gitu ya. betul. Iya, Di, waktu di album kedua itu dengan Mas Indra Lesmana mm, dan Mas Aksan Syuman. ya, Tapi di luar dari itu, maksudnya untuk musisi-musisi yang ngisi di situ pun juga banyak ya sekali. banyak Ada sekali Om banyak sekali. Ule, Ya, ada ya. banyak. Dengan momen selama itu dan apa eksplorasi sebanyak itu tadi mungkin ada nggak sih pencapaian yang paling dikenang sama seorang Andin gitu? Pencapaian yang paling dikenang Ya, sama aku, jadi berkesan gitu barangkali. jadi berkesan. Aku tuh justru waktu itu selalu bilang kalau aku harus mikir lagi ya kalau sekarang apa Ya, ya. ya. Salah satu pencapaian, setiap pencapaian yang aku capai di dalam industri musik pasti Hmm, berkesan untuk aku ya. gitu. Karena aku mendapatkannya tuh bukan dengan santai-santai, Betul, disuruh betul. orang terus aku dapetin gitu. Hmm, Karena aku tahu proses di baliknya, ya, jadi ya. pasti sangat berkesan untukku. Hmm, Tapi di luar itu pun juga salah satu hal yang membuat aku tuh merasa oh ini sebuah pencapaian gitu tuh ya, ya. adalah ketika aku waktu itu lulus kuliah tepat waktu dengan nilai baik. Itu Oh, ya, ya. buatku sangat berkesan. Iya, ya, buat sebagian orang inilah ya, apa, berkarir musik sambil apa, menempuh jalur akademik itu sesuatu hal. Ya, karena waktu itu aku sendiri bilang, jadi Hmm, gini, waktu pertama kali aku terjun ke industri musik, ibuku tuh bilang, ya. Dian jangan lupa ya gitu, tugas kamu yang pertama adalah pelajar gitu. Ya, ya, ya. Oke. Nah begitu masuk kuliah, akhirnya aku bilang gini ke ibuku, Mah kayaknya jangan diharapin aku lulus tepat waktu ya gitu. Hmm, Kalau kalau bisa aku tuh lulusnya nanti agak menjelang-menjelang harus di DO tuh aku bakalan lulus tuh di detik itu gitu karena aku kan sambil nyanyi gitu. hmm, Jadi kayaknya nggak bisa. Nah, tapi ya. ternyata pas dijalanin bisa tepat Ah, waktu, ya. nilainya juga oke gitu ya. Iya, Jadi iya. ya menurutku itu tuh kayak sebuah Iya, ya. pencapaian gitu. Betul, bagaimanapun sebuah pencapaian. Betul ya, 25 tahun bukannya tanpa rintangan gitu ya. Mungkin Iya. ada masa di mana seorang Andin itu mengalami titik terendah gitu. Mungkin ada yang teringat.
Ya bukan ada lagi sih, banyak kayaknya Oh ya. ya. Nggak Mungkin mungkin cuman cerita ada, cerita banyak salah banyak. satu mungkin yang Em, teringat. ada beberapa mungkin, ya beberapa yang teringat mungkin masalahnya lebih ke masalah kayak di internal manajemen gitu ya. Iya. Dan waktu itu kayak membuat aku sendiri kayaknya udah mencapai titik karir tertentu setelah menjalani berapa tahun karir, kemudian itu harus kayak kembali ke titik nol bahkan minus gitu. Ya. Secara psikologis, Oh, oke. secara finansial, dan secara berbagai macam. Padahal mungkin orang di luaran sana ngelihatnya tuh udah, oh Andin gitu, kayaknya Ya, udah nama besar gitu. iya ada sebuah nama besar gitu Iya. di situ, tanpa tahu aku di dalamnya sebenarnya tuh lagi Hmm. kayak mencoba meniti karir kembali dari bawah gitu, yang Iya. nyari job, kemudian nelfonin satu-satu IO gitu, Iya. kayak gitulah, karena ya ada masalah internal tadi. Cuman setelah aku juga sadari ya, sebenarnya ini kan kayak sebuah bisnis di dalam sebuah industri, tapi kebetulan objeknya nih adalah manusia gitu Iya, kan. iya. Jadi pasti kehidupan pribadi bisa mempengaruhi bisnisnya, dan vice versa gitu. Bisnisnya Iya, juga iya. bisa mempengaruhi kehidupan pribadi. Yang terjadi selama belakangan ini, kayak melihat ke belakang, ya kira-kira seperti itu gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya apapun yang terjadi di masalah pribadi pasti affecting Iya. ke bagaimana aku menjalankan peran sebagai penyanyi gitu. Dan ya itu banyak banget sih titik-titik terendah di situ. Adakah tantangan untuk apa ya, beradaptasi dengan zaman gitu? Sekarang nyanyi di masa sekarang dan nyanyi di zaman dulu, ya ada perbedaan mungkin dari Banyak sisi industri. banget Oke, dong. gimana? Ya maksudnya secara outputnya aja udah beda. Kalau sekarang kan kayak semuanya ada di cloud. Kalau Oh, dulu kan baik. masih Iya, iya. fisik gitu kan, Iya, kayak iya. masih kaset, pita, CD. Betul, Maksudnya betul. semuanya masih bisa kita pegang gitu. Itu baru dari outputnya, Ya. tapi dari industrinya sendiri juga berubah kan. Maksudnya dari cara bagaimana kita memperkenalkan karya ke publik gitu Iya, misalnya. iya. Mungkin dulu kita benar-benar harus mengandalkan pihak ketiga gitu, atau Oke. mengandalkan preskon banget. Kalau sekarang kan orang juga udah bebas memberitakan dirinya sendiri gitu kan sebenarnya Iya, iya. di social media mereka. Kemudian ya dari bagaimana menjalankan profesi penyanyinya juga, maksudnya ya zaman dulu mungkin profesi makeup artist, stylist, terus apalagi kayak banyak lah gitu. Dari segi equipment gitu, equipment manggung zaman dulu nggak ada yang pakai ear monitor tuh, Iya, in-ear monitor. Iya. Kalau sekarang kan udah semuanya udah ada in-ear, terus soundman kebagi jadi dua, ada soundman monitor sendiri, soundman Oke. FOH sendiri. Mungkin kalau dulu ya udahlah gitu ya. Jadi kayak beradaptasi lagi gitu barangkali. Nah, kebetulan memang sebenarnya kan perubahan zaman itu terjadinya tuh nggak hari ini kaset besokannya di cloud gitu kan. Iya, Pasti iya. kan ada bertahap Iya. gitu. Jadi sebenarnya di antara tahapan-tahapan itu aku juga ya belajar jadinya. Sampai hari ini juga masih belajar gitu. Karena Iya, kebetulan kan walaupun sekarang memang sudah zaman serba digital, tapi itu pun juga nggak berhenti di kata digital tersebut gitu. Maksudnya dari satu platform aja sebenarnya dari hari ke hari pasti ada cara, misalnya marketing strategi yang berubah gitu. Iya, iya. Dari tahun lalu ke tahun sekarang. Oh, algoritmanya sekarang begini gitu. Nah, itu kan harus dipelajarin lagi dan lagi gitu. Sudah melalui banyak pencapaian, tadi rintangan, terus apa? Iya. Ya banyak hal yang dipelajari gitu. Ada nggak sih momen yang mungkin selalu ingin diulang kembali gitu? Atau dan juga ada nggak sih momen yang Gemes gitu ya. kalau Maksudnya bisa diulang kembali diperbaiki, tuh konteksnya diperbaiki berarti. ya kalau misalnya bisa balik ke masa lalu nih, saya pengen bisa nih kayaknya harus segini gitu. Iya. Ya ada sih sebenarnya. Ada, cuman kayak ya biarkan itu menjadi bagian dari sejarah, cuman ada iya, dalam iya. arti karena aku Virgo. Jadi Gitu. Baik. Perempuan Virgo. kayak ada rasa yang apa ya, harusnya bisa diperbaikin tuh, kayaknya pengennya sempurna gitu. Baik. Jadi kadang-kadang tuh kalau ngebahas sama teman-teman musisi sekarang gitu yang dari dulu misalnya kerja bareng aku, kayak kita somehow mengakui kreativitas kita tuh mungkin dalam pembuatan album A itu oke banget tuh kita kreativitasnya. Cuman sayangnya tuh kayak eksekusinya mungkin secara
alat, secara komunikasi kitanya juga masih anak baru gitu di situ, sehingga belum bisa terlalu ngomong gitu dan memperjuangkan misalnya, karena kan di industri banyak yang lebih senior dan segala macam gitu. Jadi ada yang kayak coba waktu itu bisa ya gini, outputnya harusnya bisa lebih gini nih gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong ke orang lain sih ngelihatnya kayak legend banget gitu ya. Maksudnya dalam arti legend tuh kayak gini, kayak kita dengerin album apa ya, Beatles gitu misalnya. Mungkin Beatlesnya sendiri ngerasa kayak mestinya bisa nih diiniin gitu. Cuman kita ngelihat kayak sound yang segitu raw-nya justru adalah penanda zamannya gitu kayaknya. Udah kita terima yaitu sebagai sebuah karya gitu. Iya, betul. Gitu. Udah ini ya, tadi melalui banyak hal, terus dari segi lagu udah menceritakan banyak ya, dari cinta ke sahabat, cintanya remaja, terus cinta ke kekasih, ke keluarga, ke buah hati, terus sekarang rilis ujung-ujungnya kamu ya. Itu boleh cerita, Mbak? Iya, aku baru aja rilis ujung-ujungnya kamu waktu itu. Dan sebenarnya keinginanku sendiri untuk bisa mengulik kerjasama dengan beberapa teman-teman baik pencipta lagu maupun produser yang Gen Z banget lah gitu. Oh gitu. Ini yang membuat lagunya? Nah, jadi yang bikin lagu namanya Clara Riva. Dia tuh singer-songwriter gitu. Yang kalau kata orang-orang, nih Clara Riva nih kalau bikin lagu nih cepet banget dan enak banget gitu. Aku penasaran. Jadi akhirnya aku aku telepon Clara, terus kita ngobrol, cerita tentang apa yang ada di benakku gitu ya. Nih lagunya pengennya nih agak gini dengan cerita yang begini gitu. Ya udah, nggak lama pokoknya Clara get back dengan lagunya sesuai dengan apa yang aku pikirkan dan aku utarakan gitu. Dan akhirnya setelah itu aku juga berpikir kayak pengen banget nih kerjasama dengan Sik sebagai collective music producers gitu. Sebenarnya kenal sama anak-anak Sik tuh udah cukup lama, cuman untuk bekerja sama dengan mereka as a producer belum pernah gitu. Makanya penasaran juga. Dari situ aku juga ngerasa kayak apa ya yang belum pernah aku kerjain gitu. Karena kepengennya nih ngerjain sesuatu yang menarik. belum pernah aku kerjain gitu. Ya, aku come up dengan beberapa direction gitu ke Sik dan akhirnya diterjemahkan melalui lagu Ujung-Ujungnya Kamu. Tapi kalau dari ceritanya sendiri sih sebenarnya cerita tentang aku sama Mas Ipe. Cuman cuman kalau aku kepikirannya ya semoga lagunya tuh bisa relate ke semua orang gitu. Jadi nggak perlu terlalu di-enhance tentang cerita aku dan Mas Ipe gitu. Punya cerita personal juga nggak apa-apa sih ya. Nah, itu dari sisi tadi kan ada hal yang menarik ya buat saya, kayak ketika itu kan di masa pas seorang Andin masih remaja itu kerja sama dengan banyak senior, terus sekarang kerja dengan yang lebih muda gitu. Pengalaman apa yang menarik di situ mungkin? Aku memang menyadari dalam 25 tahun ini tuh salah satu hal yang mungkin membuatku tuh selalu ada selalu ada baranya gitu untuk ayo dong ayo berkarya gitu tuh adalah karena keinginan buat belajar dari manapun gitu. Jadi kalau dulu mungkin aku belajar karena aku punya banyak senior gitu. Kalau sekarang aku yakin banget karena justru dari anak-anak Gen Z ini yang ini adalah dunia yang aku nggak tahu gitu. Nggak tahu dalam arti mungkin ada hal-hal yang aku tahu dunianya hanya sebatas yang aku tahu gitu. Jadi aku ingin mengulik yang aku nggak tahu kira-kira seperti apa. Dan iya, bahwa aku banyak belajar banget dari mereka, dari cara penulisannya, proses pembuatannya, interpretasinya gitu. Itu yang aku merasa kayak wah seru nih gitu kerjasama dengan mereka. Dan sekarang merayakan 25 tahun berkarya tadi itu akan konser ya? Iya, akan konser. Konsernya yang saya tahu bertajuk Suara Asmara ya? Suara Asmara. Barangkali gabungan dari kata suara dan asmara apa? Apakah itu sebuah atau apa opini? Atau apa ya? Iya, benar. Oh gitu. Benar. Iya, pokoknya Suara Asmara ini adalah gabungan dari dua kata, suara dan asmara. Karena waktu pertama kali aku diminta untuk membuat judul dari si konser ini,
Aku memang kepikiran pengen judul yang nggak ada di KBBI gitu. Ya. Jadi pengennya aku doang yang punya. Jadi kalau orang googling, oh ya Suara Semara emang related to Andin gitu. Nggak, bukan karena itu. Oh, bukan. Kepengen aja karena apa yang tidak ada di kamus gitu. Jadi menciptakan term sendiri. Maka itu adalah gabungan dari suara dan asmara. Sebenarnya kalau aku cerita lebih dalam lagi nih, waktu pertama kali aku diminta untuk membuat sebuah konsep besar dari si konser ini yang paling lama sebenarnya karena timku tuh udah nunggu sebulan, 1,5 bulan, lalu aku belum mendapatkan konsep besar dari si konser ini. Jadi konser ini baru bisa bergerak ketika sudah ada konsep yang besarnya, baru diturunkan menjadi judul, baru diturunkan menjadi banyak sekali pesan di dalam konsernya gitu, baik KV maupun apa genrenya, terus komunikasi untuk yang lain-lainnya gitu. Lalu pada suatu hari aku setiap pagi tuh meditasi kan. Terus pada sebuah meditasi aku bertemu dengan kartu as hati di dalam visualku gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi waktu aku ketemu si kartu as hati ini aku ngerasa kayak apaan ya maksudnya ya? Apakah Andin dan Love gitu atau apa? Lalu akhirnya aku coba untuk cari-cari di internet. Dan ternyata as hati itu symbolized dari new birth, new hope, new love, new beginning. Dan aku merasa itu bukan sebuah kebetulan karena tahun ini pas banget aku usia 40 tahun. Yang mana kata orang-orang 40 tahun tuh katanya life begins at 40 gitu kan. Oh ya udah mungkin memang ini aku mempergunakan konser ini justru sebagai sebuah gerbang untuk aku mempersembahkan mempersembahkan sebuah fase yang baru dari hidupku sendiri gitu. Konser tunggal ya biasanya. Orang kan mengekspek kalau konser tunggal pasti berbeda dengan ketika tampil di acara festival atau yang lainnya lah gitu. Mungkin apa yang bisa penonton harapkan di konser ini gitu lah. Wah, bisa dibilang sebenarnya dari semua konser yang pernah aku bikin, ini tuh involvement aku memang paling besar sih. Oh, gitu. Kayak bener-bener nyemplung, nyebur, basah sampai udah udah bener-bener ngurusin semuanya sendiri gitu. Dari aku sendiri memang dari awal tuh keinginan pengen banget pakai sebuah jazz orkestra gitu. Jazz itu kan biasanya identik dengan big band. Tapi kalau orkestra itu kayak jarang sekali ditampilkan seperti itu gitu dengan strings dan yang lainnya. Jadi piecesnya juga banyak tuh. Banyak sekali. Dan aku ngerasa kayaknya selain dari memang ini keinginanku jadi tahun lalu tuh aku sempat nonton sebuah documentary gitu ya, sebuah jazz orkestra dan aku ngerasa kayak wah ini pengen banget di Indonesia ada nggak sih yang pernah bikin gini gitu, belum lagi gitu, apalagi penyanyi perempuan. Nah aku ngerasa ini menjadi salah satu missionku juga gitu. Jadi yang pertama mungkin semacam ada Andin going back to the roots gitu kembali yang ke akar ya. Yang kedua adalah karena memang ini belum pernah ditampilkan oleh musisi perempuan di Indonesia. Gitu konsep seperti ini yang si orkestranya beneran ada di lini depan gitu, nggak ditaruh di belakang, nggak ditaruh di bawah, tapi kita emang bener-bener ada di depan. Nah kemudian yang menarik lagi sebenarnya adalah biasanya kalau kita ngomongin jazz itu kayak identik dengan musik yang kuno banget atau kayak tua banget atau susah atau susah gitu. Apalagi kalau ngomongin big band gitu kayaknya susah. Mungkin kalau sekarang banyak kayak grup-grup jazz yang mempersembahkan sesuatu yang lebih pop gitu mudah gitu. Cuman kalau udah ngomongin big band susah. Nah tapi ini tantanganku. Aku ingin sekali bisa menampilkan musik jazz orkestra tapi dengan yang mudah dicerna dan menyenangkan gitu. Kebayang gak sih? Jadi sampai orang tuh, jadi missionku adalah gini, pas orang, ini seru banget ya, oh ini toh jazz gitu. Jadi kayak dia sampai nggak ngeh bahwa ini adalah jazz gitu. Karena ternyata menyenangkan ya, bukan yang menjelimet atau gimana gitu. Kemudian yang berbeda lagi adalah kayak pemilihan dari segi pemilihan kolaborator gitu. Melibatkan kolaborator. Betul. Jadi kalau dari aku pribadi, aku tuh kepengen banget musik jazz ini bisa didengarkan dengan secara kekinian, dengan berkolaborasi dengan musik-musik yang ada saat ini gitu. Tentunya aku melibatkan juga yang
apa namanya memang sudah senior yang udah kayak wajib kalau jazz tuh harus ada beliau gitu. Iya, ini siapa nama-nama yang ini bisa disebutkan? Oh boleh banget. Jadi karena ini jazz, aku tuh kayak nggak berpikir nama lain yang ada nih harus ada Indra Lesmana gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi Mas Indra akan hadir di situ sebagai senior and the one and only Indra Lesmana. Kemudian aku juga merasa harus ada seorang diva nih yang menjadi panutanku gitu. Mama Ina, Vina Panduwinata itu tuh somehow punya estetika yang sama atau showmanship yang sama denganku ketika di panggung gitu. Mungkin dari segi centil-centilnya atau komunikasi dengan penontonnya gitu, kayak ternyata aku tuh banyak sekali terinfluence dari beliau gitu untuk sisi itunya. Jadi aku mengajak Mama Ina juga di sini. Kemudian Diskoria, ya aku cukup sering manggung dengan Diskoria dan aku juga baru keluar single barengan mereka dan aku merasa kayak wah kalau musik disco pakai jazz orkestra itu kayak pasti keren banget. Terus ada Wijaya 80. Mereka juga akan menginterpretasikan salah satu laguku juga berduet denganku nanti. Dan yang satu lagi ada White Chorus. Mereka White Chorus tuh keren banget menurutku. Elektronik lah ya, sekarang skena elektronik salah satu. Skena elektronik. Sebenarnya ada satu cerita yang lucu sih tentang White Chorus. Jadi waktu itu aku tuh baru aja lihat di social media gitu, kayak Hindia baru selesai konser. Ada White Chorus di situ. Aku follow mereka, baru aja mau DM mereka nih, kayak mau bilang, gue suka banget sama musik kalian keren banget, bla 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 gitu. Udah aku ketik, tiba-tiba DM dari mereka masuk, Mbak Anin, gitu. Ya ampun seneng banget Mbak Anin. Akhirnya kita bisa terhubung, terus dia bilang, nanti kalau misalnya kita mau banget kolaborasi sama Mbak Anin dong, bla 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 gitu ya. Terus akhirnya aku boleh minta nomor telepon kalian gak sih gitu. Akhirnya aku bilang personally ke Friska, ke vokalisnya, bahwa aku bilang gila musik kalian tuh keren banget, tau gak sih? Menurut aku tuh kalian keren banget secara estetika dan secara musiknya. Tau gak mereka bilang apa? Mbak Anin tau gak? Jadi itu lagu yang Mbak Anin dengerin itu, waktu kita bikin itu kita terinspirasi dari lagunya Mbak Anin. Gitu, jadi aku kayak merinding banget. Ya ini salah satu apa ya, efek dari udah 25 tahun berkarya, ternyata ada kayak satu full circle moment gitu di situ, bahwa aku tuh bisa terinspirasi dari musik yang sebenarnya terinspirasi dari musikku sendiri. Jadi album Kinanti barangkali itu betul. Itu kayaknya walaupun rilisnya tahun 2002 kayak ahead of its time gitu. I know, jadi kayak ternyata si lagu Minggu itu terinspirasi juga dari lagu Sahabat Setia gitu. Jadi kayak kalau didengerin pasti ada resemblance-nya. Coba nanti aku dengerin lagi. Iya, dan mereka di konser ini akan membawakan sebuah lagu yang aku yakin akan pecah banget juga sih. Jadi what to expect nih, berapa lagu yang akan dipresentasikan, terus kemudian what to expect di konser ini ya? Ya selain dari yang tadi aku sebutkan tadi, konser ini tidak akan menjadi konser yang hanya bawain lagu dari 1 sampai ke 25. 25. Tapi akan menjadi beberapa babak gitu. Jadi aku membagi konser ini menjadi 4 act. Karena ya itu tadi, kayak Andin tuh nggak bisa didefinisikan menjadi satu gitu. Makanya aku juga harus merasa pengen cerita tentang diriku di dalam 4 atmosfer di 4 act ini gitu. Kira-kira seperti itu. Terus nanti akan ada 4 designers juga. Soalnya kalau perempuan ngomongin 4 act tuh berarti 4 baju, 4 makeup, 4 rambut. Ya itu bagian dalam waktu 1,5 menit. Bagian dari presentasi visual gitu ya. Iya benar. Dan lain-lain. Nah, iya itu presentasi visual di panggung. Tapi memang aku sendiri karena merasa ingin sekali membawa orang tuh masuk ke dunianya Andin. Dan dunianya Andin itu bukan hanya dunia panggung aja sebenarnya gitu. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir aku tuh juga banyak terlibat di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sustainability, dengan social action, social movement. Jadi nanti di luar dari si area konsernya, jadi di foyer-nya gitu, ketika orang datang itu tuh udah disambut dengan exhibition dari beberapa local artist yang mereka merupakan seniman sustainability juga, yang merespon karya-karyaku gitu. Jadi mereka membuat karya dari respon dari lagu-laguku gitu. Dan itu menurutku sangat menarik sekali karena bagus banget dijadiin kayak photo booth gitu dari karya-karya mereka yang ada. Nah selain dari itu juga
sebagai komitmen aku dari si konser ini, untuk si konser ini memang aku tuh kayak kalau waste management udah pastilah ya, tapi yang jelas akan meng-offset, jadi ada carbon offsetting juga. Dan dari 2 tahun lalu tuh kan ada mendirikan Andin Aisyah Foundation. Nah di situ memang ada sekolah anak percaya, itu adalah sekolah gratis untuk anak pemulung yang kita buat bersama. Alhamdulillah udah sampai titik keempat nih. Nah nanti rencananya sebagian keuntungan dari penjualan konser ini akan dibuat menjadi titik yang kelima dari sekolah anak percaya tersebut gitu. Jadi what to expect banyak sekali. Kalau bisa datangnya agak sorean karena jadi bisa foto-foto, makan-makan, nongkrong-nongkrong. Iya, mengagum. Jadi 25 lagu dipresentasikan dalam 4 act ya tadi. Iya, betul. 4 act dan full set jazz orkestra. Iya, betul. Nah, ini mungkin sebagai penutup aja sih, Mbak Andin. Jadi setiap seniman itu kan selalu ingin dirayakan gitu lah ya. Terus kalau bagi seorang Andin sendiri nih dengan kan konser yang saat ini menginjak usia 40 tahun juga tadi. Seperti apa sih sosok Andin ini ingin dirayakan sama penggemarnya gitu? Aku tuh di konser ini bukan pengen merayakan akunya gitu. Gitu. Bukan Andinnya yang ingin dirayakan, tapi aku ingin semua orang merayakan, tapi kayak merayakan perjalanan kita masing-masing gitu. Mungkin orang bisa melihat perjalananku adalah perjalanan mereka juga. Yang aku pengen sampaikan sebenarnya di dalam 25 tahun ini adalah sebuah proses, sebuah upaya. Dalam arti gini, orang mungkin kalau bikin lagu terkenal, viral, is one thing gitu, it's a good thing. Tapi kan untuk bisa mensustainkan itu lo butuh sebuah seni lagi gitu kan. Ada seni tersendiri yang harus mau belajar, harus mau beradaptasi gitu. Aku sangat berharap orang tuh kita bisa sama-sama berbagi mengenai itu gitu. Jadi perayaannya sebenarnya adalah perayaan perjalanannya, yang mana perjalanan ini juga milik kita bersama gitu, bukan Andinnya doang dan bukan hanya perjalanannya Andin gitu. Jadi Andin tuh tumbuh bersama penggemarnya gitu ya? Dan Kompas. Mbak Andin, itu beli tiketnya di mana tuh konsernya? Oh iya, kelupaan. Jadi kalau mau beli tiket itu bisa di tiket.com, atau kalau kamu punya apps-nya Livin, di situ ada fitur suka, di situ bisa dibeli juga. Jangan lupa nonton konser Suara Semara tadi 15 November di Istora Senayan, Jakarta. Terima kasih sudah menyimak acara tamu kita hari ini. Terima kasih Mas Div. Makasih, Mbak Andin. Gini, Mbak. Yeay.